والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kita lanjutkan. Kebencian itu tidak boleh mencegah kita melakukan apa yang menjadi hak-hak mereka, seperti kesaksian atas mereka. Dalilnya tadi sudah disampaikan, yakni Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8. Di sini tadi sudah ada, nggak usah dibaca. Lantas bagaimana kalau tadi adalah bermuamalah yang hukumnya wajib, sekarang bermuamalah yang hukumnya dianjurkan? Kalau tadi hukumnya wajib, sekarang muamalah yang sifatnya dianjurkan. Pertama, diperbolehkan memperkerjakan orang kafir dalam pekerjaan atau hal-hal yang tidak membahayakan kaum muslimin. Jadi boleh mempekerjakan orang-orang di luar agama kita. Misalkan jamaah punya satu usaha, kemudian memerlukan karyawan, maka boleh dipekerjakan selama tidak membahayakan syariat. Yang kedua, dianjurkan berbuat baik kepada orang kafir, seperti apa? Memberi sedekah, menolong ketika ia sedang sakit. Contoh, ia sedang sakit, ia harus dibawa ke rumah sakit malam hari, kemudian jamaah mobilnya baru, plastiknya belum dilepas, padahal dia kalau nanti nggak dibawa segera akan kehilangan nyawa. Maka kita silahkan berbuat baik. Sekali lagi, silahkan berbuat baik, tolonglah ia. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fi kullu kabidin rotbati ajrun. Menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan kerabat dengan baik, atau tetangga atau saudara yang non muslim, dengan cara apa? Saling memberi hadiah boleh, memberi hadiah itu boleh. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dianjurkan seorang muslim memuliakan bila ia bertamu. Jadi dimuliakan. Definisi dimuliakan selayaknya kita menyambut tamu saudara kita seiman. Misalkan suruh masuk, suruh masuk, suruh duduk, duduk. Kalau yang datang yang beriman suruh masuk dan suruh duduk. Begitu non muslim yang bertamu suruh berdiri aja, nggak boleh Itu namanya tidak boleh. Kemudian yang kelima, ketika bermuamalah urusan dunia, melakukan transaksi yang sifatnya boleh, yang sifatnya umum, tidaklah mengapa. Bahkan mengambil ilmu dunia, kalau dia mempunyai ilmu dunia, kita juga boleh. Misalkan di kuliah bangku-bangku sekolah itu kan pengajarnya tidak semuanya muslim, mengambil ilmunya nggak apa-apa selama ilmu itu bermanfaat. Misalkan ia ahli dalam matematika, ahli dalam kimia, segala hal yang sifatnya dunia, boleh, kita tidak mengapa. Kemudian diperbolehkan seorang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab. Boleh. Laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Silahkan, ini wajib disampaikan karena biar kita itu suka berbuat baik gitu.
Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat kelima. Jadi diperbolehkan. Ingat, laki-lakinya apa tadi? Muslim, perempuannya ahlul kitab. Siapa yang disebut dengan ahlul kitab itu? Ya orang-orang yang memegang atau mempercayai kitab-kitab yang Allah turunkan. Taurat, Zabur, Injil, meskipun itu berubah, sudah dirubah. Karena ayat ini turun kepada Rasulullah, sedangkan itu Yahudi dan Nasrani ketika itu sudah berubah, tapi tetap namanya ahlul kitab. Ingat, lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab yang menjaga kesuciannya. Kemudian kalau sebaliknya boleh enggak? Kalau sebaliknya misalkan perempuannya muslimah, laki-lakinya adalah kafir, boleh tidak? Tidak boleh? Yakin? Di mana rujukannya? Itu harus jelas biar kita nanti punya ilmu mana kita al-bara' berlepas diri dan mana kita boleh bermuamalah dengannya, berbuat baik. Tapi ingat ya, perempuan tadi yang boleh dinikahi tadi oleh laki-laki muslim tadi bukan kewajiban, tetapi anjuran. Boleh, maknanya gitu loh ya. Baik, sekarang kebalikan. Muslimah menikah dengan orang ahlul kitab laki-lakinya. Boleh atau tidak? Jawabnya tadi tidak boleh. Jawabnya benar. Silahkan Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-10. Ayatnya panjang, yang mana yang menjadi ini kok panjang sekali ya? Coba nanti Al-Qur'annya digarisbawahi, la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka wanita-wanita muslimah tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Jadi di sini maknanya. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah orang mukmin boleh minta tolong kepada orang kafir juga boleh meminta tolong kepada orang mukmin dalam masalah apa ini? Membela wilayah. Misalkan di sini wilayah yang di sini ketika tahun berapa itu isu 98 yaitu ya, itu kan saling ingin berdatangan satu dengan yang lainnya, maka baik muslim maupun tidak semua bersiap-siap. Nah itu Budi. Kemudian berikutnya dibolehkan berobat dalam keadaan darurat ke negeri kafir. Jadi boleh. Kalau sudah nggak ada lagi dokter di negara kita, misalkan itu. Misalkan ini penyakitnya aneh sekali. Kalau pagi di rambut, kalau siang di perut, kalau kalau malam di kaki, kan repot urusannya. Sampai dokter-dokter bingung, ini penyakit apa? Nggak ada ya penyakit model gitu. Kemudian yang berapa lagi? Ke-10, diperbolehkan mengeluarkan zakat kepada orang kafir yang ingin dilembutkan hatinya atau tertarik untuk Islam atau sudah mulai condong kepada Islam. Jadi orang ini sudah condong kepada Islam, maka boleh diberikan zakat. Hal ini surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Jadi mari kita perhatikan, wa'allafati qulubuhum, kepada orang-orang dibujuk hatinya. Orang mu'allaf, dia belum mu'allaf tetapi sudah condong kepada Islam, tertarik kepada Islam, maka diperbolehkan memberikan zakat padanya. Misalkan ia perlu, maka tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW ketika itu ada orang yang ikut berperang,
di dalam barisan Islam padahal ia belum masuk Islam. Itu. Maka ia diberikan yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Bahkan diberikan banyak sekali di suatu saat. Akhirnya orang ini yang belum masuk Islam ini pulang ke kampungnya memberikan sebuah pernyataan bahwa Islam itu ternyata luar biasa. Lihat, aku diberi banyak sekali. Akhirnya banyak kampung itu berbondong-bondong dengan masuk Islam. Diperbolehkan. Kemudian berikutnya diperbolehkan menerima hadiah. Dan kita pun boleh memberikan hadiah. Tetapi ingat, harus kita al-bara', berlepas diri. Hadiah itu bukan pada saat mereka merayakan hari-hari besar mereka. Kalau kita memberikan hadiah di hari-hari besar mereka, kita termasuk al-bara' atau termasuk loyalitas atau termasuk berbuat baik. Sekali lagi, kan awalnya al-wala. Al-wala kan loyalitas, mencintai. Kemudian al-bara' berlepas diri. Nah, sekarang ditambah lagi bermuamalah dengan mereka dengan baik. Sama-sama memberi hadiah. Tolong, ketika jamaah pulang kampung, kemudian di kampung itu biasanya ada khas, oleh-oleh khusus diberikan kepada keluarga atau sahabat atau tetangga yang non muslim, boleh nggak? Ini namanya apa? Berbuat baik. Ini bermuamalah dengan baik, ini contoh. Kemudian tetangga tadi akan memperingati hari besar mereka. Jamaah sebetulnya nggak punya kepentingan pulang kampung, tapi pergi ke pasar tradisional. Kemudian memberikan hadiah dalam rangka ia biar nanti dijadikan salah satu menu hari raya mereka. Boleh atau tidak? Tidak. Ini termasuk apa? Iya, ini wajib kita tinggalkan. Ini masuk al-bara', wajib kita hindari. Ingat, sama-sama memberi hadiah loh ya. Sama-sama memberi hadiah. Tetapi jelas konteks dan maksudnya berbeda. Karena apalagi kalau itu dijadikan sarana kita saling mencintai, setia karena teman dan seterusnya. Biasanya ini ikatan teman, ikatan persaudaraan karena biasanya itu dari sekolah, ya kan? Teman sekolah. Itu kalau sudah teman CS-nya sudah nggak peduli lagi. Akhirnya ini dijadikan karena kurangnya ilmu mana al-bara' dan mana bermuamalah dengan baik. Ternyata setelah mengaji baru sadar bahwa ini nggak boleh kita membantu dalam rangka berbuat dosa dan kesalahan, permusuhan dan dosa. Ingat, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dengan baik dan ya albir wa taqwa, kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini tadi mana al-bara', mana bermuamalah dengan baik. Untuk terakhir di ayat surat 5 ayat kedua, ayatnya panjang, di situ kan ada kalimat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mana al-bara' dan mana muamalah yang baik.
Karena ini perbedaan, namanya perbedaan, kita harus satu kata ini biar lebih jelas. Mana al-baroknya? Saya bacakan lagi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam bir, kebaikan dan takwa. Ini masuk apa? Muamalah. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini apa? Al-bara'. Contohnya tadi, kalau tetangga non-muslim sakit, ya kita tolong. Tetapi ketika ia merayakan hari-hari besar mereka, ya udah, lakum dinukum waliyatin, gitu loh. Jadi kita sudah bisa membedakan mana al-bara', mana berbuat baik. Semoga kajian yang sangat penting untuk kita ketahui ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita, sehingga kehidupan kita dalam bermasyarakat, bertetangga, berbangsa, dan bernegara, kita tidak mengorbankan akidah, tapi juga tidak kita menghormati sesama agama lain, ya. Kita wajib, kalau Islam kan memang toleransinya jangan dikasih tahu, Islam itu sangat tinggi sekali masalah toleransi. Gini-gini diajarkan semua. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.